Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kutiba alaina syiyam kama kutiba alal ladzina min qablina la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita dikumpulkan dalam keadaan baik, kita dijumpakan dalam keadaan yang luar biasa, dan alhamdulillah di acara ini pun, di siang hari ini pun ya, kami diberikan tugas untuk membawa satu tema puasa. Ayat Al-Quran jelas, tadi kita sedikit menyinggung bahwa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa seperti halnya telah diwajibkan kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa, Artinya puasa itu diwajibkan bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi diwajibkan pula untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinjau dari sisi jurisprudensi Islam, kalau dalam bahasa santri fikih, bahwa kewajiban puasa itu untuk mereka mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu satu, ia harus beragama Islam. Yang kedua, balik, dan tentunya harus berakal. Islam, balik, dan berakal. Maka wajiblah bagi siapapun yang memenuhi syarat itu untuk melakukan puasa. Kapan itu puasa dimulai? Puasa dimulai itu dari mulai kita melihat hilal bulan Ramadan tanggal 1 sampai kita melihat hilal bulan Syawal. Fardunya puasa, wa faraidu shaum. Ada 4. Yang pertama itu niat. Yang pertama niat. Yang kedua al-imsak anil akli wasyurb, menahan diri dari makan dan minum. Dan yang ketiga al-imsak anil jima, menahan diri dari jima. Dan yang keempat al-imsak an taghammudil baik, itu menahan diri untuk muntahan dari dalam perut kita. Muntah itu menahan diri untuk muntah. Jadi ketika kita muntah dengan disengaja, itu membatalkan. Mulai dari awal bahwa kefarduan puasa itu diawali dengan niat. Bahkan semua ibadah itu kembali kepada niatnya. Artinya niat itu utama. Di mana tempatnya niat? Wa mahalluhu fil qalb. Tempatnya adalah di dalam hati. Puasa dari mulai fajar terbit sampai kemudian tenggelamnya matahari, kita menahan diri dari makan, dari minum, dari melakukan jima, dari bersengaja untuk memuntahkan sesuatu yang ada di dalam perut kita. Itu puasa yang ditinjau dari jurisprudensi atau secara syariah, secara fikih. Sekarang terus apa yang diinginkan Rasulullah SAW
yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa hambanya. Allah ta'ala dalam hadis qudsinya berkata bahwa innahu wa inna shaum li wa ana adzibi. Istimewanya puasa itu punyaku, kata Allah Ta'ala, li, punyaku, dan aku cukupkan puasanya untuk. Artinya ada nilai spesial dalam berpuasa. Bahkan Allah pun berjanji bagi mereka yang berpuasa dengan baik, bagi mereka yang berpuasa dengan sempurna, ada satu pintu surga yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan, bahwa di surga itu ada pintu yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu ar-rayyan. Mungkinkah kita masuk ke pintu itu? Sangatlah mungkin. Bagaimana caranya? Tentunya caranya dengan berpuasa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Disindir oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ketika ada orang yang menghina kita, fa in saba ahadun aw yuqatilu falyaqul ana shaim, falyaqul ana shaim. Ketika kita berpuasa, kemudian ada orang yang mencerca kita, ada orang yang menghina kita, bahkan ada orang yang kemudian mau membunuh kita, maka katakanlah bahwa saya dalam kondisi puasa. Jawaban saya berpuasa itu artinya bukan saja kita menahan diri dari makan dan minum, bukan saja kita menahan diri dari melakukan jima atau hubungan seksual, tapi juga harus menahan diri dari emosi, menahan diri dari keinginan atau dari sifat-sifat yang buruk. Berpuasa bukan hanya mulut, tapi berpuasa itu kita lakukan juga dengan jiwa kita, nafsu kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, semua raga ini kita jadikan jihad, kita kita kukuhkan untuk melakukan berpuasa. Karena hanya dengan seperti itulah puasa kita menjadi sempurna. Puasa bukan hanya tadi saya katakan menahan diri dari lapar, tapi puasa juga untuk membenahi jiwa kita, untuk memperbaiki roh kita, agar kita semakin baik di hari ke depan, agar kita semakin dipandang indah oleh Allah Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang indah saja, hanya orang-orang yang baik saja yang Allah terima di sisinya. Terakhir, mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan tahun ini menjadikan wasilah untuk kita semua, agar kita bisa masuk satu jalan yang indah menuju surga, yaitu jalan surga Ar-Rayyan. Sekian dari saya, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.